Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Selasa, 9 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel bab 2 ayat 8 sampai dengan bab 3 ayat 4. Mazmur bab 119 ayat 14, 24, 72, 103, 111, 131. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, 10, 12 sampai dengan 14. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersikap rendah hati seperti anak kecil. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Apa yang harus diperbuat supaya orang bisa memasuki kerajaan sorga?" Yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah mereka yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat berarti meninggalkan segala dosa dan hidup seturut kehendak Allah. Menjadi seperti anak kecil berarti menunjuk pada kerendahan hati yang murni, tulus, bergantung sepenuhnya pada Allah, karena
mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa. Menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan berarti percaya dan menaruh harapan penuh kepada Allah. Mereka yang terbuka terhadap Allah inilah yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Bagi Yesus, anak-anak kecil adalah cermin kerajaan Allah. Anak-anak memiliki jiwa yang polos dan murni, kadang bertengkar, menangis sampai ingus meleleh, namun tak lama setelah itu selesai, lalu berdamai dan tertawa lagi, bahkan bermain bersama lagi. Mereka tidak ingat lagi pertikaian dan mengampuni dengan tulus. Mereka belum ternoda oleh sikap iri, dengki, sombong, dan noda dosa lainnya. Mereka hidup bahagia, taat pada orang tua, dan menaruh harapan hidupnya kepada orang tuanya. Mereka yang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya kepada Yesus akan celaka. Menyesatkan yang dimaksudkan Yesus adalah yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam dosa. Yesus menegaskan, barang siapa menyambut seorang anak kecil dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus juga berpesan, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil, karena ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dewasa ini banyak orang mengidentikan diri mereka dengan apa yang mereka miliki, entah itu jabatan, kedudukan, ataupun harta. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, semakin banyak harta yang dimiliki, semakin orang tersebut merasa paling hebat, bahkan lebih hebat dari Tuhan. Yesus mengajak kita pada hari ini untuk lebih melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita akan sadar bahwa sebenarnya kita ini bukanlah siapa-siapa. Maka sebagai orang Kristiani, kita diundang untuk mau bertobat dengan mengubah cara berpikir dan cara berperilaku kita yang selama ini cenderung egois, terlalu mementingkan diri sendiri dan sombong. Kita diundang untuk belajar dari seorang anak kecil. Pelajaran yang terutama dari seorang anak kecil ialah sikap tampil apa adanya, tanpa kepalsuan, cinta damai, bebas dari segala niat jahat. Santo Agustinus pernah berkata, 3 ciri dari orang yang bijaksana adalah: yang pertama, rendah hati; yang kedua, rendah hati; yang ketiga, rendah hati. Mari
kita mengejar kekudusan dengan belajar untuk bersikap rendah hati. Saudara, masuklah dalam dasar hatimu, bersatulah dengan keheningan di sana. Temukan kedamaian, rasakan dalam hembusan nafasmu cinta kasih Tuhan yang mengalir setiap saat. Dia mencarimu, maka terbukalah baginya. Di dalam Dia ada sukacita dan kegembiraan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa sumber kedamaian, syukur berlimpah kuhaturkan kepadamu atas kasih karunia-Mu bagiku. Berikanlah aku hati sepolos anak-anak kecil yang hidup penuh bahagia. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu yang selalu bersikap rendah hati terhadap sesama di sekitarku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.